Bakri Telkom akan menceritakan perjalanan Bakri Telekom dan Bakri Connectivity dari masa lalu, masa sekarang, dan kedepannya akan menjadi seperti apa. Jadi sepertinya mereka ini mempunyai sebuah master plan dan pastinya Anda semua sangat penasaran ingin tahu seperti apa ya kan? Saya juga sangat penasaran. Nah selain itu pada acara ini Bakri Telkom akan menjadikan semua perusahaan media dan teknologi di bawah naungan Bakri Group menjadi satu kesatuan. Hadirin sekalian, the changing world, the changing consumers. Selamat siang. Seperti telah disaksikan tadi, dunia sudah sangat berubah. Kalau kita bicara mengenai perubahan dunia, koran, TV, kantor, bahkan bos kita bisa dimasukkan ke dalam kantong baju kita semua. Saya tidak heran kalau misalnya beberapa teman-teman karyawan di Bitel dan di FIFA sudah memasukkan saya ke dalam kantongnya setiap hari. Bahkan kalau sudah stres dan terlalu mengganggu, saya yakin nggak taruh di kantong kali, udah ditinggalin aja di kamar mandi atau gimana. Benar-benar itu semua perubahan menakjubkan menurut saya. Karena kalau kita ingat, dulu ukuran sebuah komputer itu bisa sampai sebesar sebuah kamar. Jadi dalam waktu yang singkat, perkembangan zaman, perkembangan teknologi itu membuat kita semua berpikir bahwa ini semua adalah kebutuhan dasar yang harus bisa dimiliki semua orang. Tapi sampai beberapa tahun yang lalu, memiliki ponsel itu masih menjadi bagi sebagian besar orang adalah suatu impian. Tugas kami di awal menciptakan Bitel ialah kami ingin merubah mimpi tadi menjadi kenyataan. Pada tahun 2005 ketika saya mulai menjadi CEO Bitel, telepon selular itu masih sangat mahal. Hanya ada 2 operator pada saat itu yang mendominasi pasar. Hari ini kami bangga dapat menyatakan bahwa mimpi tadi, bahwa semua orang bisa mempunyai ponsel, sudah
terwujud dan nyata. Sebelum Asia muncul di tahun 2005, hanya terdapat 15% orang Indonesia yang memiliki ponsel. Jadi kalau kita bicara mengenai piramid, itu hanya di atas piramidnya, 30 juta orang yang paling mampu. Tapi sekarang setelah hadirnya Asia, sudah lebih dari 60% masyarakat Indonesia mampu untuk memiliki ponsel. Nanti saya akan ceritakan mengapa hal ini terjadi. Bahkan bukan maksud untuk arogan atau sombong. Tapi kita selalu mengatakan kayak misalnya di dalam suatu zaman ada before, BC atau kita mengatakan ada BE atau before Asia dan AE, after Asia. Kita mengatakan sekarang adalah tahun kelima AE, tahun kelima setelah Asia berkiprah. Sebagai pendatang baru, kami berbeda dengan para kompetitor yang skalanya jauh lebih besar dan uangnya jauh lebih banyak. Bahkan terus terang aja saya sampaikan waktu saat itu, yang namanya Ratelindo itu ada di ajang kebangkrutan. Karena waktu itu terkena krisis yang sangat besar di tahun 97-98 seluruh Indonesia. Satu-satunya cara Bitel bisa bersaing bukan hanya dengan mengubah diri, tapi memastikan kita mengubah industri telekomunikasi nasional. Kompetitor kami bisa berubah kapan saja dengan cara apapun. Tapi kami harus sangat selektif dalam berubah. Kami harus berubah dengan hati dan hati-hati. Karena memang kita punya sumber daya jauh berbeda dengan kompetitor-kompetitor yang lebih besar. Bagi kompetitor kami, perubahan itu penting untuk meningkatkan keuntungan perusahaan semata. Tentunya hal itu penting, apalagi kita perusahaan publik. Akan tetapi kami berubah dan berusaha mengubah industri untuk mewujudkan sebuah misi dan keyakinan bahwa telekomunikasi adalah hak asasi setiap rakyat Indonesia. Kami terus mencoba berbagai macam cara agar industri telekomunikasi dapat menjadi sebuah industri yang lebih baik, lebih cepat, dan lebih murah. Bakri Telkom selalu berupaya untuk menciptakan suatu servis dan layanan kepada semua orang. Apapun latar belakang dan berapapun income-nya. Bagaimana kami melakukan semua ini? Kami melakukannya dengan mengubah industri telekomunikasi Indonesia dalam 5 tahun terakhir. 5 tahun terakhir ini, atau nanti saya akan bicara juga mengenai repelita pertama untuk Bakri Telkom. Kita melakukan dengan 4 pendekatan utama yang strategis. Di tahun 2005, kami mengubah norma industri dengan mengedukasi masyarakat bahwa yang penting bukan pulsanya, tapi talk time-nya, atau berapa lama kita dapat bicara di dalam suatu percakapan telepon. Setelah itu, setelah kita melancarkan suatu kampanye talk time tadi, semua operator berubah. Dari sebelumnya menjual pulsa, lalu menjual menit, dan akhirnya berganti menjadi menjual detik. Nah, apakah artinya semua ini? Ini artinya dunia telekomunikasi Indonesia menjadi lebih transparan. Transparan kepada siapa? Transparan kepada konsumen dan pelanggan. Dan pelanggan atau konsumen mempunyai kuasa yang lebih dalam memantau dan mengontrol penggunaan telepon. Setelah itu, di tahun 2007, kami mengubah cara pandang bahwa telepon genggam itu mahal.
kami menyediakan telepon genggam CDMA dengan harga yang sangat murah. Kami melakukan revolusi pasar dengan menyediakan sebuah ponsel yang harganya tidak lebih dari Rp200.000. Dan selanjutnya, pada tahun 2008, kami mengubah cara pandang orang terhadap SMS. Dulu orang SMS selalu di-charge per SMS. Tapi kami merasa kok kayaknya kurang adil ya. Sehingga muncullah suatu ide, dan ide ini adalah inovasi pertama di seluruh dunia untuk memperkenalkan Rp1 per karakter. Nah, sayangnya waktu itu kami mencoba untuk mematenkan, tapi sedikit sulit. Padahal sangat mengasyikkan sekali kalau kita bisa di Bitel itu mendapatkan dana dari mempatenkan itu semua, karena saya dengar sudah mulai diikuti di berbagai macam negara. Terima kasih. Mungkin belum rezekinya lah jual paten. Nah, selanjutnya, selain kita mengatakan bahwa tadi SMS per karakter adalah suatu inovasi yang pertama di dunia, di mana kami juga telah menciptakan suatu komunitas yang baru. Komunitas yang baru dalam menulis SMS. Mungkin di sini bisa dilihat nanti bahwa orang jadi lebih hemat dalam melakukan suatu SMS. Jadi kalau mau nulis thank you, itu nggak jauh-jauh, cuma TX. Kalau jelek lu gitu, JLKLU. Jadi lebih efisien lah. Di tahun 2008, kami juga terus membangunkan berbagai macam inovasi dan juga mulai memasuki aplikasi-aplikasi yang relevan ke dalam telepon genggam. Nah, ini memungkinkan orang-orang dari berbagai kelas sosial dan kelompok untuk menikmati konten digital dan layanan internet seperti Hidayah, jejaring sosial, instant messaging, games, musik, dan yang lain-lainnya. Nah, ini semua kita lakukan dari waktu ke waktu, dan saya bangga sebagai pimpinan untuk mengatakan bahwa Bakri Telkom adalah satu-satunya operator yang memiliki handset dan aplikasi milik sendiri. Ya. Tujuannya apa? Tujuannya ialah agar pelanggan kami bisa mendapatkan apa yang mereka mau, bukan apa yang mereka perlu. Ini adalah hal yang kita selalu yakini sebagai suatu hal yang hakiki. Banyak orang bertanya, apa sih rahasianya ini semua?